di dalam perjalanan manusia. Ada mereka yang menjalani dengan mudah, ada yang kesulitan. Ono sing lah tiba saat tiba niki kepenak. Ada yang perasaan udah segala macam dilakukan tuh masih sulit. Nah, kamu termasuk yang mana? Sing apa-apa penak, apa sing atau yang sebaliknya? Kan ono to wong ki ya, ono sing wong iki apa-apa kok penak kok dagang apa ya mlaku ning ndi wae senengi wong. Ada juga mereka yang kemudian apa-apa aja susah. Pas dagang gasnya pas oke. Jadi banjir-banjir. Pas ora dagang gas, ternyata gas naik golek aneh. Pas urung nantur singkongnya larang, kok begitane sing murah. Pas naruh sawit, sawitnya murah, tebangi malah sawitnya naik. Ada yang pernah kayak itu mungkin? Gak gunakan masalah singkong. Mungkin yang lain lah ya, yang lain. Yang umpamanya kamu punya sesuatu. Waktu kamu beli mahal. Terus kemudian sudah kamu beli jadi murah. Dulu ada orang ya teman-teman semuanya. Pada rebutan beli namanya gelombang tinta Antorium. Sudah podo beli. Wah. Begitu sudah beli, sudah punya jadi murah. Nah, jika Anda termasuk orang yang seperti itu, yang kok bisnis tak cekal mesti gagal, maka harus Anda introspeksi. Kenapa demikian? Sama-sama ada orang yang usahanya sama ya, sama dengan kamu, ya sekolahnya juga sama dengan kamu, saya bareng karepku, bahkan kerjanya sama dengan kamu. Tapi kok dia menjalani hidupnya dengan enak, perasaan pekerjaannya yo gampang-gampang aja gitu, dan tidak pernah kita lihat mukanya itu penuh dengan beban. Nah sementara kita itu mangsaku kok ya komo gaji ya podo gajine kono awal ya orang kita kok tanggang yang guyu bahagia terus, sementara kita ini kok perasaan dengan gaji itu kok nafas jadi sesek gitu ya. Ada yang ngalami gitu? Mengalami itu gini, ada kamu yang mengalami, ada orang lain yang juga mengalami dengan sebaliknya, dengan sama-sama dengan pendapatan yang sama, gitu loh teman-teman semuanya. Jadi kita akan masuk pada wilayah ini, di mana kita bisa mengelola emosi kita, maka kita bisa mengelola keuangan kita, maka kita bisa mengelola masa depan kita. Nah orang-orang yang gagal mengelola masa depannya, diawali dia gagal mengelola emosinya, mengelola sikapnya, hingga kemudian dia gagal mengelola keuangannya, akhirnya gagal mengelola masa depannya. Banyak di antara mereka yang menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu itu punya motor impian, HP impian, mobil impian, ladang impian, tetapi mendapatkannya dengan hutang. Ada? Yang ingin punya motor impian, dapatnya dengan cara hutang. Ada? Termasuk gue? Yang punya mobil impian atau mobil lah rada gede lah ya, nggak ada masalah. Lo kan kelas sekitar HP lo, impiannya terus yang dengan utang ada. Seharusnya teman-teman semuanya, jika Anda bisa mengelola emosimu, jika Anda bisa mengelola perasaanmu, maka Anda itu harusnya membeli impianmu itu dengan cara menabung. Kalau pengen punya sesuatu, pengen pergi wisata, pengen pergi umroh, pengen segala macam, itu aslinya yang paling enak itu menabung. Coba bayangkan, kamu pengen wisata ke tempat impian, atau pengen beli barang impian, tapi sudah pulang wisata bukannya fresh malah pening, mikir angsuran. Punya motor impian, tapi setelah punya motor bukannya bahagia malah pening, mikir angsuran. Ada nggak yang kayak gitu? Nah ini kalau teman-teman semuanya tidak diubah, maka itu sudah menjadi gambaran masa depanmu. Dan saya ulangi lagi, itu bisa menjadi gambaran masa depanmu. Diawali apa?
diawali rasa mengeluh lah yo koncoku kudu umroh kabeh masa aku umroh tak golek dana talangan. Teman-teman saya itu HP-nya sudah IP semuanya, masa aku urung IP. Ini kan rasa ya teman-teman semuanya. Mereka yang kerjanya di tarik tunai, mereka yang hanya kerja jadi pelayan di toko dengan gaji 800 900, ada punya HP IP kok, saya masuk gaji yang 3,5 juta ada dapat IP. Akhirnya apa? Teman-teman semuanya membeli impiannya dengan berhutang, dan semua semesta memfasilitasi. Pokoknya yang Anda bisa kemudian berhutang. Nah sebenarnya itu jebakan-jebakan yang membuat kamu menjadi jatuh. Dan sebenarnya jika kamu sendiri sudah gagal mengelola ekonomimu, mengelola keuangan kamu, maka kamu akan cenderung didekatkan dengan orang-orang yang gagal ekonomi. Coba perhatikan teman-teman semuanya. Kalau kamu di dalam keuanganmu sulit, terus kamu banyak mengeluh, banyak pusing, kok kita kumpul kayak karena mengeluh. Dikumpul karena mengeluh, teman-teman semuanya. Dan pada saat ada orang yang levelnya berbeda, kamu prospek tempat orang-orang yang levelnya berbeda, energinya itu tertolak. Kamu sudah merasa gak nyaman, merasa kecil sekali, dia merasa, lihat kamu juga merasa tidak selevel. Nah kalau ini tidak kamu ubah teman-teman semuanya, dimulai dari apa tadi? Sikap, rasa, pembawaan. Nah orang-orang yang punya sikap dan pembawaan yang gampang mengeluh tadi, yaitu biung, kocok-kocoknya ini, wong, segala macam itu keluhan, itu adalah awal dari bencana. Salah satu orang-orang yang akan menderita seumur hidup adalah orang-orang yang selalu mempunyai keluhan di dalam kehidupannya. Nah teman-teman semuanya, tetapi keluhan itu tidak hanya bentuknya lewat lisan. Meneng nih. Ini ki wajah mengeluh itu ki, lebih dalam teman-teman semuanya. Orang ngomong apa-apa, orang ngomong, nah iya, duit kok tinggal 1,5 juta, besok udah gajian lagi, ini tak pakai, orang tentek duit itu. Kalau tak kayak sama pusing. Ini mengeluh kan teman-teman semuanya. Itu ada yang dia tidak mengeluh lewat lisan, tetapi wajahnya tuh mengeluh. Saat wajahnya mengeluh, hatinya mengeluh, itu dasarnya lebih besar di efeknya. Makan jadi males, semua jadi males, dan wajahnya dilihat tuh nggak enak. Nggak enak. Tapi apapun mereka yang kemudian mereka selalu menerima keadaannya saat ini dan berpikir dengan ceria ke depannya, maka dia wajahnya akan selalu berpindah. Dia tidak lagi mengeluh, ayo kok iso ngene, tapi bagaimana ben iso apik sesuk. Jadi bagaimana besok bisa lebih baik teman-teman semuanya. Nah oke ya, tadi orang-orang yang diawali dengan kemudian dia mengeluh. Terus kemudian setelah dia mengeluh, teman-teman semuanya, keinginan-keinginan dia dipaksa untuk selalu ada supaya dia bahagia dengan impiannya tadi. Padahal setelah didapati tidak. Teman-teman, jika hari ini Anda masih santai memahami atau memakai level itu, maka Anda kalah. Kok aku sulit ya prospek? Kok aku sulit ya untuk sekedar dikasih ini? Keperasaan saya kok selalu ada aja halangan, alasan untuk yo kowe penak, yo aku kan kondisinya begini, yo keluhan gitu. Jadi pada saat dia dikasih sebuah alat, dia itu mengeluh dulu sebelum mempelajari. Jadi saya ulang sekali lagi, dikasih sebuah alat, apakah itu peluang, apakah itu pancing, apakah itu motor, apakah itu mesin, apakah itu laptop, apapun itu, dia mengeluh dulu, ya kok kayak gini sih, ya kok kayak gini. Dia selalu kayak gitu. Bukan diterima dulu, diadaptasi, lalu kemudian dikerjakan. Gitu. Nah, ini yang masuk ke tema yang sesungguhnya. Tadi pembukaannya semuanya. Saya hanya menyampaikan bahwa jika hari ini kok kamu prospek susah, mengembangkan usaha semua, karena
Sebenarnya kamu masih berhubungan dengan tipe orang-orang yang berbeda dengan mereka yang maju, sementara yang kamu prospek itu orang-orang yang sudah benar-benar maju. Kamu tidak ada kesamaan. Di materi pertama saya sampaikan begitu ya. Jadi kenapa kok saya gagal prospek orang itu, mengajak orang itu, dia tak pikir-pikir dulu lah, inilah itulah. Karena memang kamu belum satu frekuensi. Kamu tuh bisa satu frekuensi meskipun kamu di volume rendah, bukan di bukan di jaringan tinggi rendah, enggak. Tapi di volume rendah. Maksudnya sama sih, dia itu bakal kaya tapi masih kecil. Sama dia sapi tapi masih kecil, dia akan mudah akrab. Itu dengan cara pemahaman kamu. Jadi apapun yang kemudian ada di pikiran kamu, meskipun tidak kamu keluarkan, saat kamu berinteraksi dengan orang yang punya pikiran berbeda, burung podo-podo ngomong, itu sudah tidak cocok. Maka kalau hari ini kamu gagal, respect orang-orang, ya karena kamu masih membawa energi dirimu tadi. Gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah pentingnya mengedukasi orang untuk menabung, tetapi untuk apa kamu mengedukasi orang untuk menabung, kowe sendiri tidak punya tabungan. Itu teman-teman semua. Dan bagaimana cara ngajak orang menabung, dan bagaimana kamu menabung dengan pendapatanmu yang relatif kecil. Orang itu akan bilang begini, ya menabung itu kalau ada sisanya, begitu kan? Gajinya piro? Gajinya 2 juta. Terus kemudian tiga angsuran, tiga ini, ya curah. Sekian dibuat nabung. Gitu kan yang benar kan? Yang benar gimana? Menabung itu harusnya disisihkan di awal, bukan kemudian sisanya. Jadi kalau kamu punya tabungan, kamu punya gaji berapa, maka kamu yakinkan 20%-nya ditabungkan. Lah lalu bagaimana yang dikecilkan? Banyak yang kemudian bisa dikecilkan teman-teman semuanya. Atau kamu menambahkan. Kalau kamu tidak mau menambahkan, dikecilkan. Ini orang-orang yang malas. Tapi kalau kamu orang-orang yang agresif, kamu menambahkan dari pendapatan tambahan. Umpama gaji kamu adalah 2 juta. Maka bisa tidak bisa setiap bulan kamu minimal menabung itu 200 sampai 500. Lalu pada saat keuanganmu yang sisa 500 itu yang kamu manajemen. Kan dahulu ada ya, orang dikasih uang 1 juta ya cukup. Kasih 5 juta ya entah. Itu kan karena manajemen alami dalam dirinya. Lah sisanya itu yang kamu harus manage. Memanage 1,5 itu atau menambahkan lagi tambahan yang lain, teman-teman semuanya. Pada saat saya menyuruh teman-teman beternak, saat saya menyuruh teman-teman membuat tanaman di sekitar, itu Anda menjalaninya karena diperintah, bukan karena sedang berinvestasi. Pada saat kamu beternak, sore kamu kambing yang rumput atau apapun, atau kamu nanam apapun di sekitar kamu, pohon coklat ada di sekitar kamu, mungkin ada 20 biji atau 30 biji, kamu rawat. Ternyata coklat itu setelah 1 tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kamu menabung itu untuk jaga-jaga, nanti kalau ada apa-apa, ya nanti kamu akan selalu ada apa-apa. Karena kamu sudah membuat pos itu. Jadi, secara filosofis, manusia itu akan mendapatkan sesuatu yang sudah diprogram dalam pikirannya. Pada saat manusia itu pengen ngerokok, maka dia akan selalu ada aja uang untuk beli rokok. Entah dari gajinya, entah dari nguli, entah dari apapun. Rokok itu selalu ada. Wong dia memang sudah diplatformkan bahwa dia harus merokok. Sudah diproposalkan ke Tuhan, dia harus merokok. Entah itu mengurangi gajinya, entah kemudian dari siapapun, pokoknya dia itu akan tetap merokok. Jika dihitung, maka pada saat dia ngerokok sebulan itu, sehari itu 20, maka dia akan kehilangan 600.000 dalam gajinya. Tapi setelah dia memutuskan untuk tidak merokok, anehnya uang 600.000 itu pun hilang, tidak ada di dalam rekeningnya. Kenapa masalahnya? Dia tidak lagi membutuhkan uang untuk merokok.
uang itu hilang, tidak kemudian saya ini duit itu tambah per bulan ada 600.000 karena uang rokok tak sisihkan. Ternyata tidak. Kenapa? Ya itu tadi tidak diproposalkan dalam semesta atau kepada Allah. Nah proposal itu kemudian Allah ngasih jalan untuk pembuka pikiran untuk melakukan apa sehingga mendapatkan itu. Itu loh teman-teman semuanya. Yang jadi masalah itu kamu nggak punya keinginan apapun untuk proposal hidupmu untuk mendapatkan apa. Tetapi kamu hanya mengharap diberikan saja. Ingin, bukan lagi proposal. Ingin dong, ingin bangun masjid. Gak proposal. Pada pemerintah, pada warga-warga. Orang kok ingin bangun masjid, orang apa? Ingin ngerokok, ya bekerja. Oh, bekerja gajinya sebulan, terus muling-muling. Ada uang rokok. Gitu tuh. Jadi gitu. Makanya kalau kamu menabung berarti ini jangan sampai, ini juga maksud saya, setelah kamu fanpage, setelah kamu ketemu orang mau pinjam, itu menjadi bahan pembicaraan ya kasih. Itu punya tabungan sekian. Itu gini loh. Kalau waktunya sempat ya, ngobrol santai. Memang gini loh, tuh. Menabung itu kalau bisa Bu, jangan sampai kita menabung kok kejagan-jagan nggak ono apa-apa. Biasanya orang yang kayak gitu itu akan ada apa-apa. Begitu kumpul 10 juta, anaknya loro. Begitu kumpul 10 juta, anaknya jalan tuku motor. Begitu kumpul 10 juta, aduh mobilnya rusak. Begitu kumpul 10 juta, karena itu tadi. Dia berpikir, kalau ada apa-apa. Menabung muncul sebuah tujuan yang jelas. Yang sifatnya itu nanti memperbesar lagi nilai uangnya. Saya menabung, nanti sudah beli sekian, sudah kumpul sekian untuk beli pesawat. Misalnya kayak gitu kan. Setelah beli pesawat, itu kan pesawat menghasilkan kembali. Pesawat nanti tak kasih di angkasa pura menghasilkan lagi hasil. Saya menabung, setelah kemudian saya akan belikan emas, akan belikan sapi, belikan kambing, atau belikan lagi yang produktif. Jadi ini nanti arahnya ke sana. Saya menabung untuk bikin rumah, orang itu sate. Dianggap uang gila. Jangan sampai nabung untuk jangan. Maka yang itu akan ada. Tapi boleh nggak Pak yang jagan? Kalau kata saya nggak usah. 2 juta, yang 500 ditabungkan. Kan kemudian yang juta setengah nggak langsung tak itu teman-teman semuanya. Nggak langsung habis lah teman-teman. Yang jaga-jaga itu ambilin yang dari habit. Rokok dari tak kurangi rokok salah, tak kurangi nongkrong lah, tak kurangi lah. Karena boleh juga toh 3 bulan sekali, 2 bulan sekali membacakan. Nah, pembicaraan ini teman-teman semuanya, selain untuk kamu juga sampaikan bahwa ini kata-katanya bisa bahwa ini konsep pikirannya mungkin kayak pikiran saya, jadi menabung untuk jangan lah itu jelas target kau magi ya toh mah dijual loh, itu maksud saya. Ini jelas untuk mobil, ada mobil dijual, ini ada nikah nih, ada rondo nih, ada ini gitu teman-teman semua. Jadi dia nanti tidak terbersih untuk mengambil, kecuali dia memang untuk mewujudkan sesuatu. Nah, karena dia untuk usaha ini, yang untuk usaha boleh bekerja sama. Maksudnya bagaimana? Kalau belinya itu adalah untuk beli sebuah saham, bikin pabrik, atau bikin usaha apa, dia boleh kerjasama. Jangan sampai utang itu untuk membeli impian, sekedar impian saja. Untuk senang saja, tapi untuk membuat sebuah usaha atau kerja sama. Nah, di wilayah ini saja teman-teman semuanya, kalau kamu mengambil pembelajarannya, terus kamu berpikir, ini kalau semua orang pakai gini, maka orang akan lebih sejahtera. Dan kalau saya memahami dan mempraktikkan ini, saya pasti akan lebih sejahtera di 3-4 tahun kemudian. Untuk supaya saya demikian, maka saya mengajak dan mengajarkan. Kepada siapa? Pada orang-orang yang sekarang sedang. Ya perkataannya sebentar-sebentar, karena kan kamu funding itu kan tidak lama kan. Ya walaupun saya menyampaikan bahwa kelak kamu itu hanya punya anggota 20 atau 30, itu pun sehari hanya kamu ketemu sepuruan. Omongannya bisa kayak gini, yang saya ajarkan tentang tabungan, tentang sewaan, tentang pinjaman, tentang saham, tentang apapun itu yang berbobot, waktunya bisa lama.
Hanya 10 orang saja. Bahkan tidak sendiri, nanti berdua. Makanya jangan menikmati ini sehingga kemudian ini yang sering terjadi. Menikmati ini hingga kemudian kamu tidak tahu kamu sampai mana. Tahu-tahu waktumu sudah berjalan panjang, sampai mana kamu tidak tahu. Dan ternyata hasilnya masih gitu-gitu saja. Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus, Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.